Oke, kawan-kawan, di video kali ini aku pengen sharing tentang pengalamanku waktu kerja di perhotelan, suka dukanya gitu nih. Tapi aku lebih cerita ke hal dukanya, hal nggak mengenakan di jam kerja, soal jam kerja atau gaji di dunia perhotelan. Jadi di video ini yang akan aku bahas. Jadi simak terus videonya sampai habis ya. Jadi kita mau bahas dunia perhotelan ya, karena aku pernah kerja di hotel, lebih dari satu hotel pengalamanku. Dan ini yang aku alami dan akan ku ceritakan. Anak-anak hotel bisa simak ya video ini. Dan pemerintah terkait, dinas pariwisata, Menteri Pariwisata, Kemenkraf ya kalau nggak salah. Nah itu. Saya kerja di perhotelan, tuntutannya pasti banyak. Pertama, penampilan harus menarik, komunikasi bagus, bisa bahasa Indonesia, speaking English dan sebagainya, tampilan rapi, tampilan wangi gitu. Itu banyak kali. Harus on time, harus ini bla bla bla, banyak sekali. Kemudian kita masuk ke sistem kerjanya, dunia kerjanya. Ada yang main 3 shift pada umumnya kan. Saya kebetulan pengalaman saya itu kerja di hotel bintang 3 pernah, di bintang 4, bintang 5 juga pernah. Kita bahas jam kerjanya nih. Kita bahas pelan-pelan. Jam kerja di perhotelan itu dia nggak sama kayak di perusahaan, di pabrik-pabrik, manufaktur, di PT gitu, enggak. Yang standarnya kita kalau di dunia kerja satu shift 8 jam kan. Nyatanya di dunia perhotelan atau di resort saya nggak pernah kerja pas 8 jam, lebih 8 jam. Hampir rata-rata setiap hari 12 jam. Rata-rata setiap hari 12 jam. Dan itu tidak dihitung sebagai overtime. 8 tambah 4 jam itu tidak dihitung sebagai overtime atau lembur, tidak. Kemudian kalau kita datang telat, dipotong gajinya. Jadi menguntungkan si pihak hotel gitu kan. Kalau kita pulangnya terlalu cepat nih, misalnya udah 8 jam, nanti pihak manajernya, pihak hotelnya akan nekan kita, under pressure gitu kan, akan marahin kita gitu. Dan kita akan dibuang secepat waktu itu. Kalau kita 8 jam pulang, nah itu mereka nggak suka. Kita akan dibuang, nggak dipakai lagi. Kemudian kalau kita udah sampai 12 dan saya pernah 13-14 jam, coba kalian tanya, kalian yang kerja di luar pariwisata, di luar perhotelan, tanya teman-teman kalian, saudara kalian yang kerja di hotel, itu bisa di atas 12 jam banyak. Bahkan sudah tempat kerja itu sudah menjadi rumah pertama, bukan second home lagi, tapi first home, rumah pertamanya itu gitu. Udah rumah utamanya itu kerja di perhotelan, di resort itu. Paham ya? Paham kan? Sampai 12, 13, 14 jam. Oke. Jadi kalau misalnya perhotelan juga, soal gaji nih kita bahas, nggak semua dapat gaji UMK kan? Gitu, nggak semua, tergantung hotelnya. Tergantung hotelnya. Ada yang hotel 2 kali gajian, gaji pertama itu kayak basicnya gitu kan, kemudian yang kedua itu gaji kayak service ya, tax and service charge itu dapat lagi gitu. Kalau misalnya sesuai jam kerja 8 jam satu shift satu hari, kemudian kita dapat gaji UMK itu oke, on time 8 jam satu hari gitu. Dalam catatan jadi 8 kali 5, 40 jam atau 48 jam satu minggu, off sekali seminggu gitu. Itu masih masuk akal, gajinya UMK. Tapi di perhotelan gak ada seperti itu ya. Saya pengalaman nih kayak gini. Ini soal perhotelan ya. Karena saya nggak setuju tentang dunia jam kerja itu, saya nggak jadi diterima di salah satu hotel bintang 5 di Kota Medan. Hotel ini cukup besar, gedungnya tinggi. Pertama, saya udah ACC di manajer HRD-nya. Udah ACC masalah gaji oke, udah ACC lah HRD-nya. Tapi dia belum full 100% terima aku. Aku harus lewati interview dulu katanya dari manajer ya, GM atau manajer manajer on duty atau manajer divisi room, karena rencananya saya akan ditempatkan di divisi room, mungkin room boy, room attendant, atau di F&B-nya di restoran, bagian itulah kurang lebih. Jadi saya pas interview dengan si manajer ini,
Dia bilang kayak gini, kalau misalnya kami terima masuk kerja lah besok atau lusa, seandainya ada pekerjaan hari ini ada yang tanggung yang ingin kita selesaikan, kamu mau nggak, bersedia nggak diambil waktunya untuk menyelesaikan pekerjaan yang tanggung itu gitu? Ya saya bilang tergantung Pak, kalau misalnya hitungan kurang lebih 1 jam ya nggak apa-apa, saya mau kerjain. Tapi kalau udah lebih 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam segala macam, itu udah harus masuk ke overtime dong, lembur dong gitu. Iya kan? Nah si manajer ini dibilangnya soal masalah balik lagi. Anak-anak hotel ini udah sering nih, mungkin anak pariwisata perhotelan yang kerja di resort, soal loyalitas. Itu bukan loyalitas Pak. Kalau Anda memakan keringat orang 4 jam, 3 jam, 5 jam, Anda itu memperbudak namanya. Itu menjajah secara modern. Mungkin nggak kayak zaman dulu perang Belanda Indonesia, penjajahan seperti itu. Yang Anda makan keringatnya, waktunya nggak Anda bayar, itu nggak dihitung overtime, nggak dihitung lembur. Itu penjajahan namanya. Buat GM, buat pengusaha hotel, buat pemerintah yang menangani dunia perhotelan, atau asosiasi perhimpunan perhotelan di Indonesia, tolong kalau kerja main 3 shift loh, main 3 shift. Udah datang nih yang ganti shift, kita nggak bisa pulang, belum dikasih izin pulang. Mikir, apakah itu nggak penjajahan namanya? Anda memperbudak orang, nggak kalian gaji, nggak dihitung lembur. Saya heran lah memang di Indonesia ini kalau masalah jam kerja, masalah dunia kerja, masalah gaji masih sering ribut, masih sering buat masalah. Baru-baru di Batam ini ada perusahaan yang nggak bayar gaji lemburnya, udah dilapor nih kayaknya ke dinas ketenagakerjaan. Saya berharap dinas ketenagakerjaan setempat di kota manapun kalian berada, mohon semua perusahaan atau tempat-tempat yang mempekerjakan karyawan diaudit Pak, dicek satu persatu gajinya UMK enggak atau UMR enggak. Kalau gajinya di bawah itu, mohon itu ditutup aja lah. Kalau kalian enggak sanggup menggaji karyawan, kalian jangan buka hotel, jangan buka PT, jangan buka usaha. Itu menjajah namanya. Kalian tutup aja usaha kalian itu, daripada kalian makan keringat orang, makan darah orang itu. Emang kalian nggak punya hati nurani, nggak punya nilai keagamaan ya? Nanti pas akhir zaman kalian ditagih di sana di atas ya kan? Saran aku kepada pemerintah terkait, cobalah Pak diaudit lagi atau dicek satu persatu atau undang-undangnya dilihat lagi. Kalau masalah loyalitas sekali lagi, makan sama kaum loyalitasmu itu, nggak perlu loyalitas.